Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah kita sampaikan. Ucap syukur hanya kepada Allah kita sampaikan hari ini di hari Jumat ya, di tanggal 11 Februari 2022 bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah. Alhamdulillah, seperti biasa kita dari tim Yayasan Darul Mutakin akan menemui Bapak Ibu sekalian di Masjid Al-Mutakin Kebonhui, Kabupaten Bandung Barat. Gimana Ibu? Kabarnya baik? Alhamdulillah? Iya. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita setiap Jumat kedua ya, kita bisa bertemu melalui darat ya. Karena kalau melalui udara, Alhamdulillah ya, kita setiap pagi bisa menyimak di 104,7 Rama FM Bandung, juga melalui radio DM streaming yang live di YouTube atau di Facebook. Hari ini kita seperti biasa bersama narasumber Bapak Ustadz Haji Asep Rohidin MAG, dan alhamdulillah beliau telah hadir di kebersamaan kita sekalian. Hari ini tema yang akan kita angkat adalah 4 nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah siap ya Bu menyimak? Halo Ibu. Siap ya, oleh karena itu kita langsung aja simak kajiannya bersama guru kita. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Terima kasih. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah Masjid Jami Al-Mutakin, Kampung Kebonhui, Desa Cigugugiran, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Kulon. Para pendengar, sahabat Cinta 97,2 Cinta FM Bandung, para penonton TV dan radio DM streaming, alhamdulillah kali ini kita live siaran langsung di Masjid Jami Al-Mutakin. Saya gambarkan alhamdulillah para jemaah, Bapak Ibu-Ibu sudah nampak hadir, Masya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan daramang sehat sadayana. Baik, para Sinta rahimakumullah dimanapun Anda berada, pendengar 97,2 Cinta FM Bandung yang mengudara di Metro Kota Bandung, juga para jemaah sekalian yang ada di Lubangan Masjid Al-Mutakin. Kali ini kita akan ungkap sebuah tema yang amat sangat penting. Apa temanya? Yaitu tentang 4 nasihat penting Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu ada fotokopinya Bu? Ada ya? Rasulullah SAW beliau sering kali beliau memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid yang akan kita bangun ini adalah masjid milik Baik kita. diminta maupun tidak diminta. Itulah tugas beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul. Namun kali ini nasihat yang beliau sampaikan pada para sahabatnya lain dari biasanya. Itu. Kita bisa melihat lain dari biasanya, kita lihat konteks hadisnya Pak. Ya. Kita lihat hadisnya.
Detailnya hadis itu bersumber dari sahabat Abu Najih radhiyallahu an. Beliau menyatakan wa'aduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memberikan nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami, mau'idatan balighatan, satu nasihat yang luar biasa, wajilat minhal qulub, sampai hati-hati kami ketika mendengar nasihat Rasulullah waktu itu gemetar. Bahkan wadarfat minhal uyun, air mata pun tak tertahan bercucuran. Nasihat kanjeng Nabi itu Bu, Pak Harita, sampai-sampai para sahabat yang mendengarnya hatinya pada gemetar, air mata pun bercucuran. Maka kemudian faqulna, kami kata para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'in pausina. Kami mengira bahwa nasihat yang kau berikan ini seolah-olah mungkin nasihat yang terakhir. Kami khawatir tidak bisa berjumpa lagi denganmu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji Aang Tajuddin Kebonhui. Terima kasih masyaalihim. Juga barusan saya terima wakaf dari Pak Haji Usep 1 meter. Alhamdulillah 202 meter ya. Jazakallahu khairan. Fa'ausina. Karena itu ya Rasulullah, berikanlah kepada kami nasihat. Jadi sahabat minta nasihat kepada Nabi SAW. Allah, maka harus bersabda, memberikan nasihat. Nah, kalau saya bikin pointer, nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada para sahabatnya ada 4 poin, Pak. 1, 2, 3, 4. Yang pertama, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian tetap bertakwa kepada Allah. 1. Wasiat supaya kita tetap bertakwa kepada Allah. 2. Wasam'i wa ta'ati. Kalian harus tetap mau mendengar dan mau mentaati pemimpin kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, kalaupun yang menjadi pemimpin kalian itu seorang hamba, budak belian. Karena dia pemimpin harus taat. 2. 3. Wa innahu may ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang masih hidup di antara kalian, nanti setelah beliau tidak ada, para sahabat pun telah pada wafat, maka kalian akan melihat banyak perselisihan. Kalian akan banyak melihat perbedaan di kalangan umat Islam. Ikhtilafan katsiran. Sayinanya. Saya mencoba lihat di medsos, Bu, Masya Allah, perebut Allahumma inni wajah tuh ya. Terus perebut lagi Sayyidina di sholawat ya, Masya Allah. Hingga umat jadi bingung kadang-kadang. Kalau banyak ikhtilafan katsiran. Nah, lantas Rasul bersabda, jikalau itu terjadi, maka fa'alikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin adu 'alaiha bin nawazid. Maka kembalilah kalian semua memegang teguh akan sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Adu 'alaiha bin nawazid, dan berpegang teguhlah pada sunnah-sunnah itu. Dulu dah. Kita bahas poin demi poin dulu ya. Nanti baru dijelaskan. Wasiat yang keempat, wa iyyakum muhdatsatil umur. Aku berwasiat pada kalian, jauhilah oleh kalian urusan-urusan yang dibuat-buat oleh manusia, hal-hal yang baru atau bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dolalatin.
Sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Sakitu wasiat Nabi teh. Bismillah. Hafal Bu? Ibu, gua ngapalkeun hadis. Yo, langsung dihafalkeun. Minimal poin-poinnya aja. Rasul itu berwasiat kepada para sahabatnya, dulu, sekarang wasiat ini sampai pada kita. Satu, wasiat supaya kita tetap bertakwa. Dua, taat kepada pemimpin. Tiga, berpegang teguh kepada sunnah Rasul. Itu tak poin-poin pentingnya. Yang ketiga, menjauhi perbuatan bid'ah. Wiyandai. Bias punya, aing ngajeng kolot mak itu Bu, hese apal gancang, ohokeun, bang keuyeuh we lah. Hiji wasiat Nabi itu naon? Bertakwa. Dua, taat kepada pemimpin. Nah gitu. Disederhanakan kalimatnya. Satu, bertakwa. Dua, taat kepada pemimpin. Tiga, berpegang setting kembali kepada sunnah Rasul, gitu lah. Kembali kepada sunnah Wiyandai. Bertakwa, taat kepada pemimpin, kembali kepada sunnah Rasul, jauhi bid'ah. Cepeng, sakuan dah can. Lepas deh sok atuh. Hiji, bertakwa. Dua, taat kepada pemimpin. Tilu, kembali kepada sunnah. Opat, jauhi bid'ah. Atau kasakuan. Moncor deui, Masya Allah. Wasiat Nabi SAW kepada para sahabat dahulu, sekarang pada kita yang harus dilaksanakan oleh kita sekarang, tatkala kita ingin selamat, ingin bahagia, dunia akhirat, tidak terbawa oleh kekacauan akhir zaman. Dulu kan kita udah bicara bagaimana kekacauan akhir zaman itu. Baik, kita mulai. Poin pertama tadi, bertakwa. Usikum bitakwa. Pertanyaan mendasarnya, Bara Sinta mendengar 97,2 FM Bandung, nonton TVDM, kenapa wasiat takwa ini nomor satu posisinya? Dalam Al-Quran dijelaskan, perintah bertakwa ini banyak sekali. Ali Imran misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang dipanggil siapa yang dipanggil? Orang yang beriman. Yang dipinta takwa siapa? Orang yang beriman. Padahal sudah mukmin dia. Dipinta lagi oleh Allah supaya bertakwa. Udah perintah takwa teh haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya harus betul-betul takwa yang sesungguhnya, sanes takwa-takwaan. Punaun atuh kenapa? Apa reward, padilah, pahala bagi mereka yang bertakwa? Banyak sekali. Intinya semua anugerah, semua pahala, semua kehebatan yang Allah miliki dunia di akhirat, semuanya disediakan oleh Allah bagi manusia yang bertakwa. Mana buktinya? Ali Imran 134. Ali Imran 133. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dan untuk mendapatkan surganya Allah
yang luasnya seluas langit dan bumi yang sahabu, uiddat lil muttaqin, hanya disediakan oleh Allah bagi mereka yang bertakwa. Yang takwa mah terus disiapkan ampunan sareng surga. Lagi, inna karamakum indallahi atqakum. Dua tah. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara sejagat manusia ini di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling pandai, bertakwa. Lagi, at-tolak. Ayat 2, ayat 3, ayat 4. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya yaj'al lahu makhraja, jalan keluar. Lambu jangan keluar, Bu. Jangan kuatnya naon. Jalan keluar dari segala macam persoalan, kesulitan dalam kehidupan. Baik sekarang di dunia maupun kesulitan di harus, Bu. Gaduh kesulitan di ibu di dunia. Sok sering mainan masalah tara. Dia poe seabrek. Itu. Masalah jeung batu sakasur hese dengan duit si bapak teh. Itu. Bager ngalah duit, digamping ngalah duit tara balik dia. Bager soleh ngalah duit, sok mulih bae alhamdulillah hese salat. Masalah bukan? Pinter ngalah duitnya kayak ibu getos sholat geringan wae. Masalah bukan? Sehat walafiat, pinter ngalah duit, soleh ibadahna, aku jeung mitoha tuh. Masalah bukan? Henteu caroge pokoknya mah pang kasepna sadunya, pang solehna sadunya, masalah muncul. Udah. Baru udah. Bedegong kabeh. Masya Allah. Pinter sakolana ngan hese sholat. Pinter sakola getol sholat alhamdulillah. Yang kitu teh teu akur jeung babaturanana macam-macam. Sepanjang kita hidup di alam fana ini, intinya yang namanya masalah itu tidak akan selesai. Atau kita meot gitu mah. Apakah betul dengan kematian itu masalah selesai? Sanes, kematian itu justru bukan selesai masalah tapi mulai masalah. Ah bohong Ustaz, pek sopi anti payun. Kumaha tuh payunan? Bagaimana caranya? Janji Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dengan tingkatkan ketakwaan Allah akan berikan solusi. Eta hungkul aya kene wa yarzuqhu min haitsu la yahsib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Terus Bu, kayak ya, terus bini mah ya. Bu, rezeki tekan sumber rezeki cuma satu, usaha. Ya Allah kadeh, lain tina asih dagang, lain tina damel, lain, les gaji sanes. Rezeki mah sumberna ti Allah, titik. Mung cara eta rezeki sumbi rupi-rupi. Aya nu dagang, aya nu ka pasar, anu damelnya. Ada mal Bu, terus kahitung gajina. Tiap dinten sakitu, tiap mingon sakitu, tiap sasi sakitu, gitu kan. Kadang-kadang bayar napi gaji teh tulis di belakang itu bonde tah. Dia tulis angkana 5 juta gaji, belah dia ulu. Masya Allah, bencelik tuh. Tutup lubang kali. Utang bona lebih gede. Eta gaji, icalan. Terus kagamar misalnya mah. Berarti 10 juta, modal 10 juta, paling 11 juta, nah batinnya 1 juta. Warjuku min haitsu la tasima, bukan itu yang dimaksud. Di luar itu. Di luar sangkaan prediksi kita. Teu nyangka. Teu ngimpi-ngimpi acan, gejlik eta rezeki sumping. Ibu kantos itu? Kantos tacan karunyanya. Insya Allah, Allah menjanjikan kita akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Asal, ya kamana wae. Wa may yattaqillah yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Orang yang akan diberi rezeki di arah yang tidak disangka itu siapa? Mereka yang bertakwa. Merencan takwa orangnya. Mun takwa taat, patuh. Titah perintah Allah, nu amis, nu pait, nu hese, nu gampil, yang bersyukur tinggi. Pokoknya Allah miwarang sami'na. Amun tos gitu, tong hari wang, ayo menaon. Pok prak. Alhamdulillah, Masya Allah. Namanya bu, namanya baik kadia, harus diulam gue sama Allah. Saya cenah pada marketing umroh kayak itu kadia, sumuhun Chef Haji. Aduh kendaraan, ya itu si dukun, hobi pen, gengdeing kadang-kadang. Atau iya nyangakan kunci cenah, masihan kunci bu, kunci jeung SNK na deh, ya, nge-PKB na deh, gelutuk mobil bu. Oh, itu kumaha. Mun abdi masihan ka Ustad. SKDM ka Ustad masihan. Alham, teu perlu jam itu di mobil. Pak, ngimpi teu ngimpi naon. Mung gaduh tekad bayang silaturahim ka jemaah sambil marketing umroh podos sasasi 2 kali ke angkat teh. 4 kali sasi teh. Oh, kami per libur 2 tahun. Masya Allah. Luar biasa. Eta rezeki tah di antawisna. Contoh-contoh alit namanya bisa katampi. Masya Allah. Alhamdulillah. Rizki Allah, kau Allah mah gampang. Teu aya nu susah, teu aya nu sulit. Tos. Panjang teuing. 2. Wasam'i wa ta'ati. Kalian harus tetap mau mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Kalaupun wa in ta'ammaru alaikum abdun, yang jadi pemimpin itu hamba sahaya, budak belian. Dan di antara salah satu ciri-ciri min asyrati sya'a, tanda-tanda kiamat itu adalah kayak bu, ujang bakal jadi jeneng kayak mah. Balik. Itu. Mulai sekarang. Nah, Rasul menugaskan siapapun yang menjadi pemimpin sekalian di negara, di daerah, dimanapun taati. Namun ketaatan belah pemimpin itu tidak sama seperti ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. An-Nisa 59 rujukannya. Apa bedanya? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah oleh kalian siapa? Allah, dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Dan cermati ayat. Atiu 2 kali. Hiji ka Allah, 2 ka Rasul. Pemimpin mah teu nganggo kalimat atiu. Apa mananya? Ketaatan pada Allah, ketaatan pada Rasul mutlak sifatnya. Tidak boleh banyak nanya. Tidak boleh banyak komentar di pibaranku Allah mah. Dipinta apa saja, ketika perintah itu datang di Allah Azza wa Jalla, sami'na wa ta'na. Dipinta oleh Nabi SAW, jelas-jelas perintah dari Nabi, sami'na wa ta'na. Tapi di pemimpin keheula. Hiji wa ulil amri minkum, pemimpinnya harus minkum, dari kalangan kalian. Siapa? Awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu, iman. Yang kedua, isi perintahnya bagaimana? Kalau isi perintahnya berbuat maksiat, isi perintahnya berbuat dosa, jangan diikuti. Jangankan pemimpin, orang tua sendiri pun, Rasul Luqman dikatakan, jika mereka mengajakmu, memaksamu berbuat musyrik, maka fala tuti'huma, jangan kau ikuti keduanya. Pemimpin begitu, maka dah diluruskan, dikasih nasihat. 2. Yang ketiga, nah ini nih, wa innahu may ya'ish minkum fasayakh khilafan katsiran. Sesungguhnya orang yang masih hidup di antara kalian. Ya. Pada saat itu belum ada kejadian, Pak. Pada masa Rasulullah SAW bersabda, kejadian ini belum muncul. Maka Rasul sabdakan, nanti di antara kalian yang diberikan usia panjang, nanti teh kapungkur so nabi segana ayeuna. Jangan heran nanti kau akan banyak melihat pasaya ikhtilafan katsiran, terjadi perselisihan yang banyak, ikhtilaf yang banyak di kalangan umat Islam. Itu hingga umat jadi bingung.
kumaha cek ngaji ka ditu kitu, ngaji ka dieu kieu cenah. Cek mak jangan itu menang, cek itu menang, cek itu halal, cek haram. Kudu kumaha bingung. Atong bingung sukanya Nabi. Kenapa? Ini solusinya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah kalian semua kepada sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin al-mahdiyyin yang mendapat petunjuk. Yang keempat, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah urusan-urusan yang dibuat-buat. Muhdatsatil umur itu urusan-urusan yang baru, yang pada masa Rasul tidak ada, sekarang bermunculan. Tah nu kitu kade tong dilakukeun. Jangan terayu oleh hadiah, pahalanya, fadilahnya, kelebihannya, bla bla bla. Tapi setelah diselidiki ternyata Rasul tidak melakukannya. Sahabat pun tidak mengerjakannya. Punten, tong dipidamel. Tong kabita ku obral pahala. Kenapa? Fa inna kulla bid'atin dolalatin. Setiap perkara yang baru tadi, maka itu satu kesesatan. Dan yang lain, setiap bid'ah finnar ujungnya. Itu poin keempat ini siapa jelas. Nanti di yaumil qiyamah, hadirin rahimakumullah, kita ketahui mahabbahnya Rasul pada kita umatnya Pak. Wah kabaya ku urang Bu. Nya anak kanjeng Nabi ka urang. Mulai dari Rasul masih hidup menjelang akhir hayatnya sampai di padang masa di kiamat nanti, yang ditanya oleh Rasulullah umatnya. Yang dicari oleh Nabi umatnya. Rasulullah sampai ketika sholat dibengketkeun takana patuan batu-batu kikir bungkus sukan rakatak dibengketkeun kakumping kadaungku Sina Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah eta suara naon abi hariwang sieun teu damang henteu sehat Umar eta naon atuh kaula bengket beuteung ku batu kunaon lapar nahan lapar masyaallah. Para sahabat nangis Rasul atuh paleh tuang nyarios we ka henteu Umar. Rasulullah mah begitu Bu. Ya, rasanya wallahu alam tak kapan beliau makan kenyangnya. Ya, lebih baik beliau kelaparan ketimbang masih melihat umat-umat yang kelaparan. Kanjeng Nabi dicontoh kepada sahabatnya. Saya mau sejak Umar bin Khattab tadi kan. Ilu wengi mantana teu damang. Biasa setiap malam sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah presiden, beliau tidak tidur sebelum keliling ke perbatasan negara. Kalau dipastikan masyarakatnya tidak ada yang kelaparan, semua sudah tidur nyenyak, tidak ada masalah, dia baru pulang, baru tidur. Kebiasaan Amirul Mukminin. Cik durang aya nu kitu. Selama 3 malam ini beliau nggak keluar. Kenapa? Karena sakit. Malam keempat keluar. Keliling lagi. Sampai di satu perbatasan kota Madinah, kelihatan ada seorang ibu diriung ke budak peletik tiluan. Budak teh kenging hak cerik. Si budak ngasuh-ngasuh suluh Bu. Budak cerik ngasuh suluh. Cerik capek cerikna goleh sare budak teh. Udang deui cerik deui bae jeung eta ngugilingan suluh eta. Karena kunaon budak cerik si ibu masak naon? Sampeukeun teh masyaallah masak naon Bu? Masak batu. Tapi kiamat ge masak batu dipasak mah. Ibu teh kieu henteu, mah nya batu dipasak. Gitu. Damang teh ibu teh gitu. Kata si ibu, nih yang dolim itu bukan aku, tah Umar dolim. Dia Amirul Mukminin tapi tidak memperhatikan rakyatnya kelaparan seperti aku. Udingan eta teh Umar bin Khattab. Cia kieu mun Pak RT di dia, Pak RT di dia. Kita RT di dia ya, dolim ya. Amak mah banyak kecil kopi. Astagfirullah, tungguan sekedap Bu. Beliau berangkat ke Baitul Mal, memikul gandum sendiri. Aslam sahabat yang mengikutinya, ya Amirul Mukminin, biar aku pikul. Ya, jangan, nggak usah. Kau kan Amirul Mukminin, apakah kau sanggup memikul dosaku nanti di akhirat? Ini dosa Umar. Dipang masakeun Bu, dipasian tuang budak. Jep jempe budak teh. Jep tibra. Ibu ini untuk besok ya, 1 karung. Si ibu teh,
Duh, kalau Umar seperti orang ini, betapa mulianya dia. Kata sahabat, ibu, apa kata itu sahabat? Ente, tante Umar bin Khattab, atuh ruas. Tapi seumar hebat dan bermini, ibu untung ruas. Ibu terlepat, habis lepat mah. Nah, gitu. Masya Allah. Ya. Nah, hesebu. Ini contoh boleh gitunya. Kasih. Sampai akhir hayatnya yang ditanya Rasul siapa? Umatnya kene. Ya. Hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 630 Masehi, Rasul kalinggihan tamu malaikat. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, menampi Siti Fatimah, Pak. Terus ya, kamu di luar. Tapi aku nggak tahu. Ya Rasulullah nggak tahu. Duka saha, senyum Rasul. Begitu Siti Fatimah masuk ke kamar, tamu itu sudah ada dalam kamar Rasul. Fatimah, beliau ada Jibril alaihissalam. Gitu. Ayah naon Jibril kadieu ngawartosannya Rasulullah. Allah ngutus para malaikat siapnya ngajemput salira bade ngantunkeun alam dunia. Kita buka kakaknya yang lebih bu malaikat ngobrol heula nya. Karang kebun kopi, kebun hui ngobrol heula mah nya. Nah, dudut-dudut teh. Timu dialog panjang Pak. Bung di antara dialog. Ya wahai malaikat Jibril, wahai Jibril. Sekiranya aku dicabut nyawa oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang akan terjadi? Ya, hadisnya panjang Pak, saya singkatkan. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, wallahi demi Allah, aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira bahwa kematianmu disambut oleh sekian banyak malaikat. Pintu langit semua dibuka lebar menyambut ruhmu yang mulia. Cik bu, orang mun kinten-kinten badai maut di pasien kabar ku malaikat. Ya nyawa anjeun siap disambut ku para malaikat. Pantau langit terbuka, surga menunggumu. Bunga mah bu? Maya ka bunga ya. Maya ka bunga. Pisan bunga nage. Kanjeng Nabi SAW. Teriuk-teriuk Pak. Lempeng mah jangan lempeng. Jadi malaikat Jibril harus, ya Rasulullah, apa kau tidak gembira dengan kabar dari Rabbmu bahwa kau akan disambut dari ribuan malaikat, pintu langit terbuka untukmu, surga menantimu. Saudara mantan apa? Wallahi wa Jibril, bukan itu yang aku maksud. Kalau aku sudah dicabut nyawaku, mati meninggalkan alam dunia, bagaimana nasib umatku? Masya Allah. Ya anu seperti orang Pak umatnya. Ayo orang kumaha Rasulullah. Aku cinta Rasul, mahabah Rasul. Di pegawaian kia kene tah, muda satil umur. Os. Tikawit jumeneng, akhirul hayat, duikeun ka kene padang masak. Hamba Allah yang pertama akan dibangkitkan di padang mahsyar adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi Rasul yang lain. Nah, terang ini hadis jelaskan, bukan saliranna. Culang cileung. Ibu terjemah bebas bu, lain hadis culang cileung teh aya. Terjemah bebas mereka atau surang kebon hui gitu. Culang cileung, suping malaikat. Jibril. Ya Rasulullah, milarian saha? Mana umatku? Ummati. Mas, duikeun ka engke Rasul anu diemu teh urang, Pak. Malaikat Jibril, wallahi ya Rasulullah, aku diberi kabar dari Allah Azza, umatmu lihat di sana jumlahnya paling banyak. Itu kan cita-cita beliau. Aku menginginkan umatku paling banyak bisa mengalahkan banyak umat Nabi Rasul yang lain. Tapi di antara mereka banyak yang tidak bisa berjalan, melangkahkan kakinya. Ada yang berjalan dengan punggungnya, ada berjalan pengunci. Kenapa? Banyak dosanya. Nangis di kanjeng Nabi. Allah membuat sebuah mimbar di cahaya. Beliau bermunajat di ya Rabbana, berikanlah syafaatmu kepada umatku yang banyak dosanya. Masya Allah. Cik kurang kumaha eta kanyakan kanjeng Nabi ke orang. Pendek cerita dan yang Rasulullah menuju telaga Al-Kautsar. Inna a'toina kal
Kausar. Al-Kausar di antara tafsir adalah telaga yang ada di surga khusus untuk Rasul dan umatnya. Ummati, berdua, ibu umat kanjeng Nabi. Insya Allah kalabat orang sadayana, iya ya. Adet ngengkeing, ngabandet, kembat-kembat, jatang pinang. Apa yang membedakan umat Rasul umat yang lain? Quran muazzalin, Pak. Pasien tanahku Allah, di sekujur tubuh anggota wudhu ini, tangan, kaki, kepala, mata Pak, ngusap masyarakat kalau di kita. Dari depan ke belakang, balik lagi. Nanti akan mengeluarkan cahaya yang gemerlapan. Bibi warang ngaleut. Kayak bu, enak kopi helawainya. Siapa yang minum telaga Al-Kausar di surga itu, dijamin tidak akan haus selamanya. Makanya orang teh perjalanan teh bade menghadapi hisab dan mizan di padang mahsyar. Panasnya luar biasa. Minum air itu tidak akan merasa haus. Dipanggil lagi, umat berdua deh. Tapi begitu umat itu mau menyerbu Nabi, oleh malaikat ditahan. Jangan. Ya Rasulullah, dia bukan umatmu. Panggil lagi, ummati, berdua. Bukan umatmu. Ulang-ulang. Beda sapi cahaya, bercahaya. Bercahaya sapi. Kenapa malaikat dia bukan umat, pada mereka bercahaya? Dia itu setelah kau meninggal, nih, mereka banyak melakukan perkara-perkara baru yang tidak pernah kau lakukan di dunia. Ahli bidah. Gitu. Setelah mendengar cerita di situ, maka Rasul mengusir umat itu. Kalian bukan umatku. Naudzubillah. Tadi aku umatku kanjeng Nabi SAW. Orang yang muhdatsatil umur. Naudzubillah. Atas. Wiyandai, hiji wasiat Nabi bertakwa. 2, taat kepada pemimpin. 3, kembali kepada sunnah. 4, jauhi bid'ah. Atas. Laksanakan ini, insya Allah kita selamat dunia. Jadi sekalian, alhamdulillah sebagai cinta, ada waktu sekitar 10 menitan lagi. Enggak, yang ingin menyampaikan pertanyaan, tolong Kang Yana di kolom pertanyaan bisa dibacakan. Ya. Atau Anda mau telepon langsung juga silakan. Ya, nomor teleponnya untuk bertanya yang mana kayaknya ini? Radio ya. 08 21 2020 4245 0821 2020 4245. WA, SMS boleh. Ibu-ibu enggak? Enggak? ANB tahu semua enggak? Biar Pak Tosan. Enggak? Alhamdulillah. Enggak pasien mikna kayaknya. Ibu naros sajalmi ilmuna manfaatna kau sadayana. Alhamdulillah. Enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Hapunten satacana Pak Ustaz. Kaitan Sarang dengan sahabu di mana lagi Ibu? sarang Ibu Imas di Cihideung Caringin. Ibu Imas di Cihideung. Mohon posisinya PC Parongpong penginten. Oh, Parongpong teh. Mohon, mangga Bu Imas. Hapunten Pak Ustaz. Anu nyodong kaitana sarang ketaatan urang ka pamimpin. Dihubungkan sarang situasi oke kondisi ayeuna nya harengheng di negara urang. Ada sebagian pendapat bahwa mengkritik pemimpin baik berdemo atau di media sosial itu termasuk kepada gibah dan berdosa gitu maksudnya. Nah, bagaimana kiranya kita sebagai seorang muslim di mana kita tidak bisa menutup mata dari kedoliman, baik mungkin karena kapasitas kita sebagai masyarakat biasa hanya bisa mengkritisi lewat media sosial atau sekedar berdiskusi dengan orang-orang terdekat atau di organisasi. Karena memang situasi saat ini menurut
hemat saya gitu ya, sudah sangat urgent gitu ya. Apakah betul termasuk kepada gibah dan itu sebagian dari bentuk ketidaktaatan kita kepada pemimpin atau tidak gitu. Dan Pak Ustadz mungkin sakitun itu saya didugikan. Hatur nuhun satwacana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagus sekali pertanyaannya. Kita ketahui ngaji kita ini live langsung nih di radio Nyusinta di 97,2 Nyusinta FM Bandung. Jadi para pendengar pun bisa menyimak ya. Terima kasih Anda bisa menyampaikan pertanyaan. Silakan. Bagus pertanyaan. Yang pertama, prinsip dasar dalam Al-Quran tadi dijelaskan. Satu ayat yang merintahkan kita taat pada pemimpin itu An-Nisa 59. Dari nakliyahnya Pak, qot'i. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa rasulah wa ulil amri minkum. Satu. Ketaatan pada pemimpin, siapapun pemimpin itu, wa in ta'ammara alaikum abdun. Rasul menyatakan kalaupun yang jadi pemimpin itu seorang budak. Tapi ketika dia udah komitmen dipilih oleh masyarakat dan jadi pemimpin, itu disumpah, dipilih, dibaiat dan sebagainya, dilantik, maka dia adalah pemimpin kita. Quran mengatakan harus taat. Satu. Nah, ketaatan pada pemimpin bagi kita itu merupakan suatu kewajiban. Ya, tentu saja itu merupakan suatu ibadah untuk kita. Nah, yang kedua, andai kata ada pemimpin yang tidak melaksanakan kebijakannya, perintah-perintahnya, ya, tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang Allah gariskan dan Rasul contohkan, apa sikap kita? Sikap kita merujuk pada hadis Nabi SAW, man ro'a minkum munkaron. Itu berlaku. Barang siapa yang melihat kemunkaran. Itu kemungkaran kan? Jadi kalau ada suatu tindak ketidakadilan, tindak-tindak kezaliman, tindak-tindak kebodohan dan sebagainya, itu kemungkaran. Sikap kita tidak boleh membiarkan. Fal yuqayyir biyadih. Rasul mengatakan, rubahlah dengan tangannya. Failan tastati fabilisanihi. Nggak mampu dengan tangan, dengan lisannya. Failan tastati fabiqalbihi. Nggak mampu dengan lisan, maka dengan hatinya. Fadzalika da'aful iman, itulah selemah-lemahnya keimanan. Nah, gimana prakteknya nih? Merubah dengan tangan. Merubah dengan tangan itu merubah dengan kekuasaan. Tingkat sebuah negara pasti ada aturan kenegaraan di situ. Ikuti prosedur itu. Jangan sampai niat kita mau merubah yang salah, malah dampaknya merusak. Contoh Bu, saya ambil contoh kecil. Di kampung mah upami melak pare, Bu. Haji anu sobat ngarametnya. Ngaramet teh. Jadi uning ngaramet. Lan jukut. Kenapa kan jukut itu mangan deh, benalu. Lamun jukut, keong, noni hile dan sebagainya tidak diambil, tidak dibersihkan. Nanti bukan panen padi tapi panen rumput. Di mana Anda menanam padi, rumput pasti jadi, kan begitu. Tapi di mana menanam rumput, jangan mimpi jadi padi. Nah, supaya rumputnya tidak mengganggu padi, diramet. Maksudnya bagus. Tapi kalau merametnya tidak pakai teknis, digalai, Pak, wah rusak kabeh. Jadinya, biyadi ini diadakan satu pendekatan persuasif, ya, dan melalui prosedur yang memang diakui di daerah tersebut, negara itu, hingga tidak merusak kondisi negara secara keseluruhan. Tema saya, nggak mampu itu, langkah kedua, fabilisani dan lisan. Kadang Bu, hati-hati, meluruskan dengan lisan bukan berarti mengoffenbarkan aib orang lain, itu jadi salah. Contoh, kalau ada tetangga, teman, siapapun yang melakukan kehilapan, jangan diopenbarkan. Di radio, di medsos, itu bukan memperbaiki, merusak. Lihat, surah 49, Al-Hujurat, ayat 11, 12, 13. Yang namanya ghibah, tajasus, mencari-cari kesalahan lain, itu termasuk dosa besar. Saking besar dosanya, diumpamakan seperti orang yang makan daging bangkai saudaranya sendiri. Kita udah paham tuh. Niatnya bagus meluruskan, tapi prosedurnya yang keliru. Kalau niatnya baik
untuk meluruskan kesalahan, watawasau bil haqqi watawasau. Itu solusinya. Berikan nasihat secara langsung kepada yang bersangkutan atau melalui prosedur. Tidak usah diopen barkan. Nah, timbulnya kekacauan di suatu negara dimanapun, itu dia. Kan dimulai dengan saling menggunjing, saling menghujat, saling menyalahkan. Prinsip dasar manusia, tidak ada manusia yang mau terima ketika disalahkan, kalaupun salah. Ya Bu, di pengadilan, si pencuri terus jatuhi hukum terdakwa, tetap nggak nerima, banding. Apalagi merasa dirinya benar, dihujat, terus nggak akan terima. Makanya kalau kita niatnya positif ingin memperbaiki keadaan, al-asar tadi, watawasau bil haqqi watawasau. Contoh kasus. Sayyidina Umar bin Khattab punya gubernur, saya lupa lagi, entah di Sam, entah di Mesir. Kemudian ada seorang Yahudi itu, punya rumah kecil. Dia akan bikin masjid. Dipaksa dibongkar itu. Orang Yahudi ini datang ke Madinah mengadukan ya Amirul Mukminin, kenapa? Aku diusir oleh gubernurmu. Kenapa? Karena aku punya rumah terus di situ akan dibangun masjid. Aku tidak akan menjual rumah itu karena cuma itu satu-satunya kekayaanku. Oh begitu, ambil tulang. Digaris lurus dengan pedang, Pak. Bikin ke gubernur. Nah, begitu gubernur itu lihat tulang garis lurus, ngadek-dek, Pak. Kamu lagi mana ini? Dia Mukminin. Ngapain dia? Bikin. Masya Allah. Itu artinya apa? Kalau kau tidak bertindak lurus, tegas, maka akan aku luruskan pedangku ini. Malah ayah bodoh orang, Bu. Andai kata itu pun sudah kita lakukan, belum bisa merubah kondisi keadaan. Yang ketiga, biqalbihi, minimal kita berdoa kepada Allah. Paling tidak, hemat saya, kalau kita sudah melakukan 3 langkah ini, ya, zaman masih juga seperti kekacauan di mana-mana dan sebagainya, insya Allah kita tidak akan termasuk orang yang jayus. Apa jayus, Bu? Jayus mempen banget ku sawai. Tahu itu maksiat tapi a priori. Tapi insya Allah kita termasuk orang yang jihad juga. Kalaupun termasuk wazalika da'aful iman. Jadi saya ingin sarankan di forum ini, jaga lisan, hati-hati. Jaga jari, Bu, bukan lisan saja. Bukan lisan saya, jaga jari, Kadek. Jangan sembarang ngetik. Jangan sembarang nge-share, kirim-kirim, jangan. Kalau kira-kira bicara weden, bicara weden, Bu, akan mengundang fitnah dan lebih jangan. Hifdil lisan. Wal yakul khairon ulasmu. Begitu ya. Jelas? Hadirin rahimakumullah, Bapak Sinta, mohon maaf waktu sudah habis ya. Terima kasih para pendengar Bapak Sinta rahimakumullah, para jemaah sekalian, mudah-mudahan manfaat apa yang kita sampaikan. Sekali lagi kepada para muwakib, hamba Allah, Masya Allah hari ini kita dapat 2 meter kurang sedikit. Ya, 1 meternya itu ada yang nanya berapa usaha 1 meter. Masjid kita itu membangun dan memperluas, Bu. Ada pembangunan baru itu 140 meter, ada perluasan. Jadi membangun perluasan itu semuanya 394 meter persegi, Bu ya. Ini masjidnya. Per meternya Pak Insinyur menyatakan ini adalah 6.350.000 rupiah. Bisa meter nate 6 juta ini, Bu. Resminya, Bu. 6.300.000 rupiah. Dikalikan we 384 meter, lumayan 2,5 M. Nah, sampai hari ini kita mulai peletakan tanggal apa? 15, Bu ya. Nah, ini 15 nih. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 11 Februari. Berarti udah berapa hari, Kang Asep? Udah berapa hari? Nah, 26 hari. Sampai tadi pagi, belum masuk ini. Belum masuk ini, puntennya. Nah, belum masuk ini. Sampai pagi tadi sudah terpenuhi 48 meter. Alhamdulillah, baru 26 hari. Masya Allah. 48 meter teh angkana letik kali genep juta sabaraha? 300 juta lebih. Target kita mudah-mudahan ini bisa diselesaikan selama 1 tahun.
Loh kenapa Ustaz cepat? Ya cepat faidah faroda langsung. Tugas kita itu masih panjang, dakwah kita masih luas Bu. Jangan terfokus satu ini poin aja. Pengembangan terus ke depan nanti. Ya. Nah ini alhamdulillah sudah dapat 1 meter. Ini 1 meter, kirang sekedik, diajak angka sirkus. Nah, itu berapa puluh meter ya? Alhamdulillah. Total wakaf ini Rp1.065.000. Jadi hampir pas 2 meter hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Jangan malu karena kecil, jangan sayang karena masjid manapun yang kita bantu, Rasul menyatakan man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Takabitaku eta. Siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan membangun sebuah mahligai, istana di surga. Hadis yang lain, kalaupun sekecil tempat nyimpen nog manuk, Allah akan membalasnya tempat di surga yang paling hebat insya Allah. Terima kasih kepada semuanya atas infak wakafnya, maafkan sekesan kekhilafan. Besok insya Allah kita ketemu lagi dalam pengajian jitu di Gedung Dakwah Darul Mutakin dimulai pukul 9.30 sampai selesai. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Atur hapunten kelapatan ba'dos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara hari ini untuk pengajian Jumat yang kedua di Masjid Al-Mutakin Kebon Hui Kabupaten Bandung Barat telah tuntas. Mudah-mudahan tema yang tadi kita sampaikan bisa menjadi bekal ilmu buat Bapak Ibu sekalian, kita semua ya, mudah yang mengikuti di program pengajian di hari ini ya. Insya Allah, bagaimana Pak Ustadz kalau bulan depan? Udah berangkat? Ya. Semoga ya. Insya Allah kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Semoga buat para pemirsa juga TVDM streaming, kita jumpa kembali lagi esok di program Jitu. Terima kasih Ibu sekalian yang sudah hadir di Masjid Al-Mutakin. Kita tutup aja doa dengan doa pertemuan kafaratul majlis untuk ini. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing ya. Satu acan ditutup Pak Haji.